Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dita Pratiwi. Saya mahasiswi dari STIE MBI Depok. Kali ini di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu bisnis, apa sih manfaat dan tujuan dalam berbisnis, serta pentingnya mengimplementasikan tanggung jawab sosial dan juga etika dalam berbisnis. Ketika pertama kali kita mendengar kata bisnis, pasti hal pertama yang terbesit di dalam pikiran kita adalah uang. Bukan begitu? Ya, betul sekali. Karena bisnis itu sendiri merupakan suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok bertujuan untuk menghasilkan suatu keuntungan atau laba. Dalam kegiatan bisnis, ruang lingkupnya itu sangat luas. Nah, ruang lingkup ini biasanya dikategorikan menjadi 3 bagian. Ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, produksi merupakan suatu kegiatan di mana yang dijalankan untuk mengelola suatu bahan baku menjadi sebuah produk ataupun jasa yang nantinya akan memiliki nilai guna jauh lebih tinggi. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi merupakan suatu kegiatan dalam menyampaikan atau mengirim barang dari produsen ke konsumen. Contohnya, pemindahan bahan baku dari supplier ke tempat awal produksi, proses penyimpanan bahan baku hingga menjadi suatu barang, proses pengemasan produk, ataupun pengendalian persedia barang atau jasa. Yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi merupakan pemanfaat dari nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi suatu kebutuhan. Nah, biasanya pelaku dalam konsumsi ini disebut sebagai konsumen. Selanjutnya, tujuan dalam berbisnis. Seperti penjelasan di awal, tujuan berbisnis yang utama pastinya untuk mendapatkan keuntungan ataupun laba. Namun selain itu, bisnis juga memiliki tujuan lain. Contohnya seperti menciptakan kesejahteraan bagi pemilik faktor produksi serta masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan juga untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Nah, biasanya untuk perusahaan baru atau bisnis baru tentunya kita akan membutuhkan sumber daya manusia. Nah, disitulah kita akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Selain itu, untuk meningkatkan kemajuan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum, dan untuk menunjukkan prestise dan prestasi kita nih dalam berbisnis. Selain tujuan dari berbisnis, tentunya bisnis juga memiliki manfaat, yaitu dapat menambahkan rasa kepercayaan diri kita, dapat menambah pengalaman serta wawasan, dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan, dapat mengatur waktu secara bebas, dan juga Anda dapat merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang bos dan pemimpin, dan memiliki masa depan yang lebih baik tentunya. Dalam menjalankan sebuah bisnis, tentulah sangat penting bagi perusahaan untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau disebut sebagai corporate social responsibility adalah sebuah konsep atau strategi yang menekankan komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan memiliki tanggung jawab pada kesadaran dan kekhawatiran publik terhadap dampak perencanaan dan pelaksanaan operasional perusahaan tersebut pada lingkungan dan masyarakat. CSR atau Corporate Social Responsibility, perusahaan bertujuan untuk memberikan nilai pada masyarakat, berpartisipasi dalam kesadaran lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan produktivitas karyawan di dalam suatu perusahaan tersebut. CSR atau Corporate Social Responsibility apabila dilakukan dengan baik dalam sebuah perusahaan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut, seperti memberikan inovasi dengan pengembangan yang secara terus-menerus sehingga perusahaan mampu memberikan produk baru yang dapat memuaskan konsumen tanpa harus merugikan lingkungan sekitar. Yang kedua, memotong biaya perusahaan. Penerapan seperti ini menghindari pemasangan yang berlebihan atau over packaging dan meminimalisir penggunaan energi tidak ramah lingkungan, dapat menghemat modal perusahaan di mana biaya yang dihemat akan dialokasikan untuk penggunaan yang lebih baik. Yang ketiga, memberikan diferensiasi
Bisnis yang melakukan CSR akan lebih sadar dalam produk dan efeknya, sehingga perusahaan tersebut akan memfokuskan hal-hal yang mempromosikan keuntungan bagi masyarakat seperti produk yang lebih ramah lingkungan. Yang keempat, layanan konsumen yang lebih baik. Konsumen adalah salah satu alasan mengapa sebuah bisnis dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Yang kelima, meningkatkan produktivitas karyawan. Sebuah perusahaan yang baik, apabila tidak diikuti dengan karyawan yang baik, akan mempengaruhi performa perusahaan menjadi tidak maksimal. Maka dari itu, perusahaan yang baik pastinya akan memperlakukan karyawannya dengan sangat baik, dan mereka akan mengajak untuk aktif berpartisipasi dalam strategi perusahaan sehingga dapat meningkatkan moralitas para karyawan. Yang keenam, melindungi dari kerugian jangka panjang. Perusahaan yang melakukan CSR biasanya melakukan perencanaan dengan sangat amat hati-hati dengan memperhitungkan risiko dan biaya dari kegagalan, karena perusahaan yang bertanggung jawab dengan sosial sehingga terikat pada masyarakat. Apabila perusahaan mendapatkan kerugian akibat keputusan yang buruk atau produk yang gagal, maka hal tersebut tidak hanya akan merugikan perusahaan secara finansial, namun juga merugikan secara sosial. Salah satu perusahaan yang telah menerapkan program tanggung jawab sosial atau CSR yaitu PT Bank Sentral Asia atau biasa disebut BCA, dan mereka berkolaborasi dengan PT Microsoft Indonesia menyelenggarakan pelatihan IT untuk para murid dan guru SMP dan SMA di negeri Tanggamus atau Lampung. Pelatihan ini sebagai pelengkap dari pemberian bantuan pendirian laboratorium komputer untuk beberapa SMP dan SMA di Gading Rijo. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan dalam program Magang Bakti BCA. Selanjutnya kita akan membahas tentang etika dalam berbisnis. Etika dalam berbisnis adalah metode-metode kegiatan bisnis yang merangkul keseluruhan aspek yang berkaitan dengan bisnis tersebut, termasuk individu, perusahaan, dan masyarakat. Tujuan dalam etika berbisnis yaitu untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pembisnis untuk dapat menjalankan bisnis mereka secara adil dan jujur, serta menjauhi bisnis penipuan yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. Selain itu, etika dalam bisnis mempunyai tujuan agar bisnis dapat dijalankan dengan seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati. Contoh etika dalam berbisnis, misalkan nih, sekarang kan lagi ngetren-ngetrennya nih usaha minuman boba atau bubble. Kemudian ada sebuah perusahaan lain yang mengikutinya dengan melakukan inovasi, entah itu dari varian rasa, dari kemasan, ataupun topping, dan beragam lainnya. Seperti ini tidak termasuk melanggar etika bisnis sebenarnya. Ini merupakan sebuah inovasi dalam berbisnis, kecuali jika perusahaan tersebut menjiplak sama persis dari segi rasa, nama, bahkan brand baru. Itu artinya perusahaan tersebut telah melanggar etika dalam berbisnis. Jadi kesimpulannya, tanggung jawab sosial dan etika bisnis merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan dan berdampak bagi banyak pihak secara global. Intinya, membuat pilihan dalam keputusan positif juga dapat menciptakan dampak positif pada produktivitas bisnis dan hak-hak karyawan, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Pastikan keputusan bisnis Anda diambil tidak hanya berdasarkan pada tanggung jawab sosial dan etika bisnis, melainkan hasil dari laporan keuangan yang akurat, kompetitif, dan mencerminkan setiap transaksi positif bisnis Anda. Jadi sekian sedikit penjelasan dari saya tentang apa itu bisnis, tujuan, manfaat, serta pentingnya mengimplementasikan tanggung jawab sosial dan juga etika dalam berbisnis. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat bagi para penonton video ini, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Deta, pamit undur diri.